Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi Inkscape. Inkscape merupakan aplikasi untuk menggambar vektor yang free atau open source atau gratis. Ya, Inkscape sendiri dapat digunakan di berbagai macam platform, yaitu Linux, Windows, maupun macOS. Ya, Inkscape dapat diakses via inkscape.org, yang kemudian dapat kalian akses via link download. Ya, kemudian lakukan pemilihan platform sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, langsung aja. Ini merupakan area kerja dari Inkscape ya, seperti biasa ada menu bar di atas, top bar, left bar-nya merupakan tools, right bar yang bar sebelah kanan juga merupakan tools ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih fokus kepada tools yang ada sebelah kiri. Tools paling pertama yaitu selection, yaitu select and transform object, merupakan tools yang dapat kita gunakan untuk melakukan seleksi objek, bisa satuan, bisa multiple, ya, bisa lebih dari satu, ya. Oke, bisa juga area select. Oke, selection yang sudah kita lakukan, kita dapat melakukan proses pemindahan objek, ya, dan kita juga bisa melakukan proses rotasi. Yang penting habis dipilih, diselect, kita klik sekali lagi, kemudian lakukan rotasi sesuai handle yang ada di sana. Oke, kita juga bisa melakukan skew untuk berbagai macam objek yang ada di sini. Oke, tools kedua adalah edit paths by node. Ya, edit paths by node ini sesuai namanya hanya bisa dilakukan untuk path. Di sini saya ada satu contoh untuk Bezier curve. Ya, di sini pada saat kita menggunakan node path ya akan muncul node-nya. Ya, pada saat kita pilih node-nya, maka di situ kita bisa melakukan proses seleksi by node. Jadi benar-benar per bagian dari objek tersebut. Ya, kita bisa rubah sesuai dengan handle-nya. Juga kita bisa rubah uh, bentuk objeknya, garisnya ya, path-nya. Oke, selanjutnya adalah rectangle tool. Kita di sini fungsinya adalah untuk menggambar objek 4 sisi. Bisa berupa corner atau mau rounded corner. Ya, rounded corner kita tinggal tarik aja handle lingkaran yang ada di pojok dari objek tersebut. Kalau mau dibalikin lagi ke bentuk corner, tinggal ditarik lagi kembali ke posisi semulanya. Ya. Kemudian ada circle tool. Ya. Circle tool fungsinya untuk membuat circle lingkaran atau membuat sphere ya. Jadi di sini juga mirip dengan rectangle tool. Apabila kita menarik lingkaran di situ, kita bisa membuat berdasarkan jari-jarinya apabila kursor kita di luar atau berdasarkan diameternya pada saat kursor kita di dalam lingkaran tersebut. Ya, oke. Dan apabila kita ingin mengembalikan dia ke bentuk semula, tinggal diklik di bagian menu bar untuk mengembalikan dia ke bentuk semula. Oke, selanjutnya adalah star and polygon. Jadi kebagi menjadi dua, kita bisa membuat polygon atau membuat star. Ya, ini cornernya bisa kita atur tergantung opsi di sini. Ya, semakin banyak corner, maka semakin bertambah jumlah pojoknya. Ya. Kita bisa merubah spoke ratio. Ya. Oke, ukuran dalamnya atau merubah bagian roundednya. Oke, kita buat dia menjadi lingkaran atau kita bisa ngerandomize. Untuk cancel, tinggal pencet X di sampingnya. Oke, tools berikutnya adalah 3D boxes. 3D boxes berfungsi untuk membuat 3D box ya. Kita bisa membuat box berbentuk 3D dengan menggunakan tools ini ya. Di sini pun kita bisa mengatur perspektif dari objek titik hilangnya, kemudian berbagai macam atribut-atribut 3D lainnya ya. Di sini memang mungkin rada kacau kalau belum kita biasa menggunakannya. Kita tinggal tarik titik merahnya untuk titik hilang. Ya, kemudian kita bisa menarik garis-garis lain, misalnya di sini untuk membentuk objek 3D yang kita inginkan ya. Oke. Sini kita bisa merubah panjang dan lebarnya, kemudian juga kita bisa merubah perspektifnya ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, tool selanjutnya adalah spiral. Apabila kita ingin membuat bentuk spiral dalam desain kita ya, kita bisa merubah
lingkarannya, seberapa banyak jumlah lingkaran di dalam atau jumlah lingkaran di luar. Kemudian juga kita bisa merubah kedekatan lingkarannya, divergensinya, ya. Kemudian kita juga bisa merubah inner radiusnya. Ya, inner radius ini bisa kita rubah juga dengan cara langsung mengakses kursor yang ada di tengahnya. Oke. Terus selanjutnya adalah draw Bezier curve, ya. Di Bezier curve ini kita bisa membuat objek sesuai dengan bentuk kurva, ya. Secara default kita bisa membentuk kurva atau corner, ya. Jadi kalau kita klik dan tahan, kita akan membentuk kurva, dan kita klik sekali akan membentuk corner. Ini tools yang sama dengan tools yang ada di Illustrator bernama Pen Tool, ya. Jadi Bezier curve mirip dengan Pen Tool. Kemudian di sini sebenarnya banyak banget jenis mode dari Bezier curve, ya. Yang default seperti biasa, ada juga yang apabila kalian ingin membuat path yang spiral, namanya create spiral path, ya. Jadi setiap kali kalian membuat satu titik, maka kita langsung bisa membentuk kurvanya, gitu ya. Oke, secara otomatis dia akan selalu membentuk kurva. Ya, selanjutnya adalah B-spline. Jadi membuat bentuk lengkungan berdasarkan tarikan garis. Yang selanjutnya adalah hanya membentuk corner. Yang terakhir adalah membentuk garis-garis tegak lurus antara satu sama lainnya. Terus berikutnya adalah draw freehand lines, ya. Draw freehand lines ini mirip dengan pencil tool yang ada pada Illustrator. Ya, fungsinya juga sama untuk membuat vektor garis, ya. Tapi di sini tidak dibatasi untuk formnya, jadi free form bisa dibilang, ya. Sesuai namanya draw freehand lines, jadi kita benar-benar bebas ngegambar vektornya atau garis vektornya sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke. Yang selanjutnya adalah draw calligraphic or brush strokes. Jadi ini seperti kita membuat kaligrafi, ya. Di sini misalnya ada berbagai macam jenis pen, ya. Oke, mungkin saya set dulu fillnya biar ada warna. Nah, ya. Jadi ini fungsinya seperti untuk membuat kaligrafi, ya. Bisa lihat di sini ada setting-settingan yang bisa kita atur seperti angle-nya, fixation-nya, caps, tremor, wiggle, dan seterusnya. Dan ada berbagai macam jenis jenis brush-nya yang bisa kita gunakan untuk membuat kaligrafi, ya. Oke. Terus selanjutnya ada type tool atau text tool. Jadi text tool seperti bisa namanya untuk membuat teks, ya. Teks ini bisa menyesuaikan dengan berbagai macam bentuk juga, ya. Intinya kita bisa mengatur teks tersebut nanti mengikuti bentuk objek yang mana, ya. Oke. Nah, type tool sendiri sebenarnya bisa kita atur ulang untuk ukuran teksnya dan sebagainya, seperti fontnya, kemudian seperti formatnya, mau italic, bold, atau bold italic, dan kemudian ukuran fontnya juga bisa kita atur di sini, ya. Mau justify, mau rata kiri, rata kanan, atau rata tengah, atau rata kiri kanan, ya. Kemudian juga di sini ada aturan-aturan untuk yang lainnya, ya. Bisa nanti teman-teman explore lagi. Yang selanjutnya adalah create and edit gradients, ya. Ini fungsinya adalah untuk memberikan gradasi, ya. Jadi kita harus pilih objeknya dulu. Seperti ini saya tarik garis, tapi objeknya saya pilih ada teks. Teks pun bisa kita berikan gradasi, ya. Jadi kita pilih objeknya, pilih gradient tool, kemudian tarik garis, maka objek yang kita pilih tadi akan memiliki warna gradasi yang kita inginkan, ya. Seperti ini misalnya. Oke. Warnanya di sini bisa kita tentukan, ya, untuk gradasinya. Bisa kita tambahkan jenis gradasi baru, ya.
Oke. Nah, setelah gradient, setelah gradient itu ada namanya create and edit mesh. Jadi create and edit mesh ini bisa kita gunakan untuk merubah basic shape ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan edit path by nodes ya, edit path by node ini kan hanya bisa mengakses objek-objek selain basic shape ya. Jadi kita nggak bisa mengediting objek yang basic shape. Basic shape pada saat kita klik edit by node tidak dipengaruhi ya. Jadi kita lihat di sini tidak ada muncul nodesnya. Jadi kita tidak bisa merubah bagian dalam dari si basic shape ya, seperti rectangular, sphere, polygon atau cube. Tapi kalau kita menggunakan edit mesh ya, create and edit mesh dan kita klik objeknya, maka kita bisa ngedit si basic shape itu ya. Bentuknya bisa kita atur sama persis dengan kita mengedit node-nya ya, seperti itu. Basic shape ini juga bisa kita gunakan untuk mengedit objek dasar yang ada pada area kerja kita ya. Bahkan di sini, tapi si basic shape hanya bisa digunakan untuk mengedit fill-nya. Kalau bisa lihat di sini kan atau bagian dalam dari objek tersebut. Oke. Itu adalah basic shape. Create and edit mesh. Nah, selanjutnya adalah eyedropper tool, atau di sini namanya adalah pick color from image, shortcutnya D. Jadi kita bisa memberikan warna sesuai dengan yang kita select di sini ya. Eyedropper tool ini fungsinya untuk memilih warna yang ada, warna putih, warna merah, warna apapun dari objek yang kita sedang select pixelnya saat ini ya. Oke. Kemudian ada fill bounded areas atau bucket tools. Ini fungsinya untuk memberikan warna kepada suatu area tertentu. Dari sini kan karena masih kosong, jadi dia nggak memberikan warna apapun. Misalnya saya pilih warna ini. Oke, nah di sini kenapa dia tidak memberikan warna? Oke, misalnya saya ulangi. Kemudian saya pilih bucket tool. Tools selanjutnya adalah freehand lines, draw freehand lines ya. Fungsinya mirip dengan pen tool atau fungsinya mirip dengan Bezier curve straight lines. Tapi di sini bedanya adalah kita lebih bebas dalam menarik garis ya, tidak dibatasi oleh harus membuat satu titik ke dua titik yang berbeda. Tapi kita tinggal aja tarik garis sesuai dengan yang kita inginkan, dan secara otomatis akan dibuat dibuatkan path atau vektor yang sesuai dengan yang sudah kita gambar, sesuai dengan gerakan tangan kita ya. Oke, jadi kita bisa dengan bebas membuat vektor sesuai dengan yang kita inginkan. Itu adalah draw freehand lines, mirip dengan pencil tool pada Illustrator. Oke, yang kedua selanjutnya adalah draw calligraphic or brush strokes. Jadi di sini fungsinya adalah untuk membuat suatu garis ya, seperti garis kaligrafi ya. Di sini ada presetnya, ada seperti dip pen ya, kayak pencil dip, kemudian marker, kemudian ada brush. Jadi intinya di sini banyak jenis-jenis lain ya, yang yang bisa kalian gunakan untuk ngedesain suatu bentuk kaligrafi ya. Nah, selanjutnya adalah text object ya. Jadi kalau kita membutuhkan untuk membuat teks, silakan gunakan di sini, namanya adalah create and edit text object, shortcutnya T. Kalian bisa merubah bentuk fontnya di bagian sini ya, bentuk fontnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian formatnya normal to bold, kemudian ukuran fontnya, kemudian juga di sini ada spasi, ada formatting, mau rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau kiri kanan, kemudian mau jadi superscript atau lower script, kemudian ada setting-settingan lain yang bisa kita gunakan ya. Nah, selanjutnya ada create and edit gradients ya. Jadi kalau kita ingin membuat gradasi warna pada suatu objek ya,
Nah, misalnya di sini kita ingin memberikan suatu gradasi warna. Ingat ya, di sini ada 2 titik ya. Kedua titik ini kita bisa memberikan warna yang berbeda untuk menghasilkan gradasi yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin membuat gradasi warna merah hijau, pilih titiknya dulu, kemudian pilih warna merah misalnya ya. Kemudian pilih titik kedua, pilih warna hijau, mungkin bisa di sini juga. Nah, jadi di sini ada gradasi warna antara merah ke hijau. Kalau nggak ingin terlalu transparan, kita bisa rubah warnanya bagian sini, jadi kelihatan gradasi warna dari merah ke hijau. Di antaranya ada campuran antara merah dan hijau, jadi rada kuning sedikit di bagian sini ya. Dan apabila kalian ingin menambahkan gradasi lebih dari yang sudah ada di sini, kita tinggal lihat garisnya, di double klik aja di situ, maka akan nambah 1 titik lagi. Kemudian kita bisa memberikan pilih titiknya, kita bisa kasih warna lagi, saya warna biru. Jadi ada gradasi dari merah biru ke hijau. Ya, kalau mau kasih transparansi, tinggal dinaikin atau turunin alpha channelnya. Itu adalah gradiental. Selanjutnya adalah create and edit mesh ya. Sesuai namanya, ini untuk merubah mesh atau kalau mau dibilang sih kerangka dari suatu shape atau bentuk ya. Di sini misalnya saya klik dulu, kemudian saya klik objeknya. Ya, maka saya bisa dikasih beberapa handle baru. Misalnya di sini saya bisa rubah untuk bentuk objeknya ya. Jadi berdasarkan informasi mesh yang ada di sini ya. Jadi saya bisa rubah untuk memberikan efek-efek tertentu yang kita inginkan ya. Oke. Jadi ini bisa kita double klik, kemudian bisa kita edit mesh-nya untuk berbagai jenis objek manapun ya. Oke, jadi kalau bentuk garis yang sudah kita buat dari freehand tool pun bisa kita rubah untuk mesh-nya ya. Bisa dilihat di situ, ini seakan-akan kayak bentuk kain gitu ya, kelihatan dari bentuknya. Kita tarik mesh-nya seperti itu, jadi diberikan semacam gradasi, tapi terbatas oleh bingkai objeknya ya, atau bentuk objek dasarnya ya. Paling sih kalau mau di scale up dulu gitu, baru di edit mesh, maka di situ kita bisa edit mesh-nya sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke. Selanjutnya adalah pick color from image, atau di sini shortcutnya D. Kalau di Illustrator namanya eyedropper tool ya. Jadi kita bisa merubah suatu warna objek sesuai dengan warna objek yang kita pilih pixelnya saat itu. Jadi misalnya di sini saya pilih objek ini, kemudian saya pilih eyedropper tool, saya klik warna di tempat yang lain, maka kita akan memiliki warna yang sama dengan pixel tersebut yang kita select untuk objek yang kita pilih pertama tadi. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada fill bounded area atau bucket tool. Ya, bucket tool ini fungsinya untuk memberikan warna untuk objek-objek tertentu ya. Jadi misalnya di sini si objek kaligrafi tadi saya ingin memberikan warna, bisa pakai fill bucket tool. Bahkan di sini saya bisa memberikan ruang kosong yang sudah tidak tembus ke area luar ya. Misalnya di sini ada beberapa garis yang saling menutupi satu sama lain. Kalau saya fill bisa ya dengan menggunakan bucket tool. Tapi kalau di luar area di sini nggak bisa ya, karena area is not bounded. Jadi areanya terbuka ke area luar, area kerja kita. Jadi kita tidak bisa mewarnai area yang tidak dibatasi. Jadi seperti ini juga bisa ya. Pemilihan warnanya bisa kita atur di sini ya, di bagian fill, kemudian color bisa kita pilih hue-nya ya. Oke. Selanjutnya adalah tweak objects by sculpting or painting. Ya, jadi misalnya di sini saya punya banyak objek yang sama. Misalnya di sini saya punya bintang-bintang gitu ya. Ya, objek yang sama, yang berdekatan. Dan kemudian saya ingin melakukan perpindahan, tapi tidak ingin satu-satu gini, terlalu capek. Ya, kita bisa menggunakan tweak object by sculpting or painting. Jadi saya pilih dulu objeknya yang mau saya rubah positioningnya. Kemudian saya klik tweak object by sculpting, shortcutnya W. Sini secara default dia adalah move object in any direction, seperti ini misalnya. Ya, saya bisa memindahkan objek itu berdasarkan tidak harus saya pilih dulu kemudian baru saya pindahin pakai move atau selection tool, tapi saya tinggal menggunakan way
ya, shortcutnya W, yaitu tweak object by sculpting or painting untuk memindahkan objek-objek ini. Di sini banyak banget yang lain, misalnya modenya yang pertama tadi move object in any direction, yang kedua adalah move object toward cursor. Jadi di sini mereka akan ngumpul di cursor kalau area kerja masuk ke areanya si cursor. Ya, kemudian ada juga move object in random direction. Jadi di sini kita memindahkannya secara random. Ya, kemudian juga ada shrink object. Ya, di sini kita shrink objeknya jadi semakin kecil. Kemudian juga ada rotate object, kita putar objeknya. Atau di sini ada duplicate object. Ya. Oke. Nah, bentar, ini kenapa nggak duplicate ya? With shift delete. Oke. Oke. Terus selanjutnya adalah spray object by sculpting or painting. Di sini kita bisa pilih objeknya, kemudian pilih spray object by sculpting. Di sini maksudnya kita bisa membuat suatu cetakan pertama, misalnya objek ini sebagai cetakannya. Oh, ini ternyata tadi sudah diduplicate ya. Jadi pada saat saya pakai tools tadi, ini sebenarnya ke duplicate. Ya, cuma di tempat yang sama jadi nggak kelihatan tadi. Oke, nggak apa, lanjut aja. Spray object by sculpting or painting. Di sini saya klik objeknya, kemudian saya klik si tools ini, maka saya bisa melakukan spraying atau painting menggunakan template objek tersebut ya. Oke, jadi bisa objek manapun. Kalau saya ganti objek jadi kotak, kemudian saya pilih spray, maka saya akan membuat bentuk kotak. Ini bisa membantu kalian untuk melakukan proses desain objek-objek tertentu ya. Kemudian selanjutnya adalah erasal ya. Jadi fungsinya untuk menghapus existing path ya. Jadi fungsinya untuk menghapus oke, di sini karena memang beberapa objeknya itu merupakan hasil copy, karena memang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal pathnya udah ada dan kemudian ini tinggal dihapus seperti itu ya. Kalkulasinya memang mungkin di sini rada rumit ya, makanya kita nggak boleh asal sebenarnya pakai eraser tool juga. Jadi harus hati-hati. Width-nya misalnya di sini saya gedein, hapus ya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa menghapus objek yang kita buat dengan spray tadi misalnya di sini. Ya, kecuali kita cuma menghapus objek aslinya. Di sini seperti itu, maka objek-objek yang lain akan ikut karena ini merupakan duplicate dari objek sebelumnya. Oke, kemudian ada diagram konektor. Kalau misalnya mau ngebuat ini ya, membuat diagram biasanya untuk ngebuat suatu apa ya, hierarki gitu ya, diagram hierarki. Tapi di sini kita nggak terlalu butuh, jadi nggak masalah. Selanjutnya ngezoom in zoom out ya, sesuai namanya kita untuk ngezoom in dan untuk ngezoom out. Oke. Ya, sebenarnya bisa pakai tahan control scroll juga, merupakan perintah yang sama. Yang terakhir adalah measurement tool. Measurement tool fungsinya untuk mengukur jarak antara satu titik dengan titik yang lain. Apabila kalian ingin melakukan proses desain yang sesuai dengan ukuran ya. Jadi bahkan di situ juga ada sudutnya, besaran sudut juga ya. Yang intinya di situ bisa membantu kalian dalam mempositioning objek yang akan kita buat. Oke, satu hal lagi, selain tools-tools ini kalian juga harus memahami proses pewarnaan ya. Proses pewarnaan sebenarnya untuk gambar vektor itu ada dua, yaitu untuk stroke yaitu garis bordernya atau garis batas objek tersebut, dan fill yaitu warna di dalam objek tersebut. Jadi simpelnya adalah di sini kalian lihat ada warna ya, kolom warna. Kalau kita klik sekali maka itu akan merubah fill-nya ya. Tapi kalau kita klik sambil nahan shift itu akan merubah bordernya ya. Oke. Nah, sebenarnya di sini pun kalau mau merubah warna yang tidak sesuai dengan yang di bawah ini, kita pinginnya merubah warna sendiri deh.
kita bisa menggunakan kolom RGB atau HSL di sini ya. HSL ini pengembangan dari hue, saturation, sama lightness-nya ya. Jadi kita bisa merubah warnanya via kolom di sini juga ya. Cuma di sini untuk fill kita harus pilih fill dulu, stroke pen kita harus pindah ke stroke-nya dulu. Kemudian stroke style, kalau kita mau rubah si garis-garisnya itu menjadi misalnya di sini jadi garis putus-putus yang panjang, ketebalan bordernya bisa kita rubah di sini juga semua. Oke, itu adalah basic tools yang ada di Inkscape. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.